Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada sosok pemimpin sejati bagi umat Islam dan yang menjadi tauladan bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita pada zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumah ilan nur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Tegarnya Hati Anak Pertama. Juri-juri rahimakumullah, izinkan anak pertama bercerita. Anak pertama dituntut menjadi panutan bagi adik-adiknya. Anak pertama diwajibkan tegar seperti karang dan diwajibkan kuat seperti baja. Tidak ada tempat merengek bagi anak perempuan kecuali dirinya sendiri dan Tuhan. Dan tidak ada tempat mengeluh bagi anak pertama untuk dirinya terlihat lemah dan tidak berdaya. Lebih-lebih perempuan, saya akui laki-laki juga mempunyai tanggung jawab yang besar, tapi tidak akan bisa menandingi sabarnya hati anak pertama yang perempuan daripada laki-laki. Seperti contohnya saya, terlahir dari keluarga yang sederhana, hidup susah sudah terbiasa bagi saya. Lika-liku kehidupan sudah menjadi teman setiap saat. Tapi itu tidak mematahkan semangat saya untuk terus bertahan dalam situasi yang bisa dikatakan tidak semua orang bisa melewatinya. Tidak semua orang bisa berada di titik seperti saya yang usianya bisa dikatakan masih kecil, tapi sudah diharuskan untuk di posisi seperti ini. Terlahir sebagai anak yang tidak pernah melihat ayahnya dari kecil sampai sebesar ini, saya memetik sebuah arti, saya memetik rasa yang besar dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat ibu memutuskan untuk berkeluarga lagi, saya dikaruniai seorang adik yang insya Allah saleh. Dan disitulah kehidupan saya yang sungguhnya dimulai, dan disitulah kehidupan saya yang keras dimulai. Waktu yang harus terbagi, kasih sayang yang harus terbagi. Tidak akan pernah dapat menyurutkan semangat saya untuk tetap bertahan dalam situasi seperti ini. Karena kita tidak tahu kekerasnya kehidupan selanjutnya, karena kita tidak tahu betapa manisnya kehidupan selanjutnya. Kita hanya bisa bersyukur, kita hanya bisa bersabar, dan hikmah dari cerita saya tersebut adalah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena dalam Quran surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami berikan rasa sabar kepada Luqman, rasa sabar kepada Allah. Dan barang siapa yang bersabar kepada Allah, dia bersabar kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersabar kepada Allah, maka ketahuilah Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Oleh karena itu, jangan remehkan hati anak pertama. Jangan pernah remehkan tegarnya anak pertama. Mungkin di luar sana dia terlihat baik-baik saja, terlihat tidak ada beban, namun kalian tidak tahu apa yang ada di pikiran dan hati mereka.
Kalian tidak tahu apa yang mereka rasakan. Kalian tidak tahu apa yang mereka sedang jalani. Kerasnya kehidupan bukan sebuah tempat untuk merengek bagi seorang anak pertama. Karena apa? Dia mempunyai Tuhan. Dia mempunyai Tuhan untuk menceritakan segala keluh kesah mereka. Mereka mempunyai Tuhan untuk meminta apa yang mereka pinta. Mereka tidak pernah ada niatan untuk sedikit saja keluar dari kehidupan mereka yang sekarang. Karena mereka sudah memetik manisnya buah bersyukur, karena mereka sudah memetik manisnya buah bersabar. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kedepannya sudah ditentukan oleh Allah, karena kehidupan suksesan kedepannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut penyampaian saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.